Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kisah Misteri. Kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Cinta Ditolak, Dukun Bertindak. Cerita yang ditulis oleh Ed Ridwan Sinuraya. Oh iya, kalian juga dapat mengunjungi fanpage beliau langsung ya. Link nanti akan disediakan di kolom deskripsi ya. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja ke ceritanya. Aku mengenal seorang wanita bernama Jasmine. Dia adalah seorang gadis yang merantau dari kota yang tak jauh dari kotaku saat ini. Dia memutuskan untuk tinggal di kota ini karena ajakan temannya. Temannya ini bernama Dila. Dila bekerja di salah satu PT di kota Batam. Dan Dila ini mengajak Jasmine untuk ikut bekerja di PT tempatnya bekerja itu. Singkat cerita, setelah 6 bulan Jasmine bekerja, dia dekat dengan seorang pria yang bernama Tio. Tio ini adalah leader di tempatnya bekerja itu. Semenjak dekat dengan Tio, Jasmine selalu pulang pergi kerja bersama Tio. Karena rumah Tio dan kos Jasmine tak begitu jauh jaraknya. Di saat hubungan kedekatan mereka sudah berjalan kira-kira 2 bulan, Jasmine mendadak tak mampu lagi diantar jemput Tio. Itu karena Jasmine baru saja dijodohkan dengan seorang pria oleh ayahnya. Ayahnya Jasmine ini menjodohkan anaknya itu dengan pilihannya yang menurut ayahnya itu baik. Semenjak saat itu retaklah hubungan Jasmine dan Tio. Dan pada akhirnya Jasmine mengikuti isi hatinya untuk kembali dekat lagi dengan Tio. Walaupun Dila selalu menasihati Jasmine, tapi mau bagaimana lagi Jasmine tampak nyaman dengan Tio dibanding dengan pria yang dijodohkan ayahnya itu. Pada akhirnya ayahnya Jasmine tahu dengan kedekatan Jasmine dan leader di PT-nya itu. Dan ayahnya tak dapat berbuat banyak karena tak mungkin juga memaksakan kehendaknya kepada anak semata wayangnya itu. Tapi berbeda dengan pria yang dijodohkan ayahnya itu. Dia sepertinya sangat menyukai Jasmine. Karena memang Jasmine ini berparas cantik dan juga baik. Pria itu bernama Bima. Bima tampak tak terima dengan keputusan sepihak ayah Jasmine yang membatalkan perjodohan ini. Dan disinilah cerita akan dimulai. Bima memutuskan untuk pergi ke Batam menemui Jasmine. Dengan bermodalkan alamat PT tempat Jasmine bekerja yang dia dapat dari Dila temannya Jasmine itu. Sesampainya Bima di Batam, dia langsung menghubungi Dila dan meminta Dila untuk mengajak Jasmine bertemu dengannya. Tapi Jasmine berusaha menghindar. Jasmine berusaha agar tak bertemu dengan Bima karena dia memang tak mencintai Bima. Jasmine yang merasa risih dengan Bima yang setiap harinya datang ke tempat kerjanya akhirnya mau menemui Bima, dan saat itu Jasmine menjelaskan bahwa dia memang tak mencintai Bima karena dia sudah terlanjur jatuh cinta kepada Tio. Dan mungkin perkataan Jasmine itu membuat Bima sakit hati dan menyimpan dendam. Tapi Bima tak berhenti mengejar Jasmine. Sampai Bima rela menunggu Jasmine di kosnya sampai Jasmine pulang kerja. Dan lagi-lagi Jasmine tak meresponnya. Hal ini Bima lakukan setiap harinya sampai Jasmine merasa benar-benar risih dan terganggu akan kehadiran Bima itu. Sampai akhirnya Jasmine memilih berpindah kos. Dia pindah kos tanpa sepengetahuan Bima agar Bima berhenti menerornya. Jasmine ini mengekos di sebelah rumahku. Jadi di malam itu aku mendengar seperti suara orang yang sedang pindahan, dan setelah aku menitip dari jendela ternyata benar itu adalah Jasmine yang pindah di samping kanan rumahku. Aku belum mengenal Jasmine waktu itu. Aku baru mengenalnya ketika dia mengetuk pintu rumahku untuk meminta tolong mengusir tikus kecil di kamar kosnya waktu itu. Dan di awal perkenalanku dengan Jasmine ini tak ada yang aneh. Aku hanya sering melihatnya dijemput dengan seorang pria yang bernama Tio itu.
Sampai pada akhirnya Jasmine tak terlihat beberapa hari, dan segerombolan teman satu PT-nya datang menjenguk Jasmine yang terbaring lemas di kamarnya itu. Katanya Jasmine ini sudah mencoba berobat ke dokter, tapi dokter tak menemukan penyakit di tubuhnya, dan dia memutuskan untuk dirawat di kos saja. Aku merasa aneh dengan penyakit Jasmine ini. Dia tak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dan anehnya dia selalu berteriak setiap jam menunjukkan pukul 12 malam. Teriakannya itu selalu terdengar setiap malam semenjak dia sakit. Padahal jam 12 malam Jasmine tak bisa berbicara sedikit pun. Dia hanya bisa menggerakkan kedua matanya saja. Kira-kira sudah 2 minggu Jasmine sakit dan sudah banyak berobat kemana-mana, tapi tak membuahkan hasil. Sampai akhirnya aku melihat sebuah mobil terparkir di depan kosnya, dan keluarlah seorang pria dengan perawakan layaknya seorang dukun. Pria itu membakar beberapa dupa sambil membaca mantra memasuki kos Jasmine. Tentu hal itu menarik perhatianku dan aku memutuskan untuk melihat apa yang sedang terjadi sebenarnya. Sesampainya aku di kos Jasmine, aku melihat Jasmine sedang dimantra-mantrai oleh dukun itu. Dan di saat itu beberapa anak kos juga melihatnya. Dan juga ada Tio saat itu yang menemani Jasmine. Karena melihat itu, aku merasa Jasmine sudah salah mengambil jalan dalam pengobatan penyakitnya. Dan aku coba memanggil Tio untuk keluar dari kos itu karena aku mau mencoba menyampaikan pesan ke Jasmine lewat Tio. Aku berbisik kepada Tio agar dia membujuk Jasmine agar tak meneruskan pengobatannya dengan dukun itu. Tapi entah apa yang ada di pikiran Jasmine, dia malah menatapku seperti tak suka dengan adanya aku di situ. Dan ya, aku memutuskan untuk pulang saja dan tak memperdulikannya lagi mulai saat itu. Tapi malangnya nasib, ternyata di malam itu Jasmine mengalami nasib malang. Saat ritual pengobatan Jasmine itu, sang dukun meminta semuanya orang keluar dan membiarkan mereka berdua di dalam kamar itu. Dan sungguh bodohnya Tio dan anak kos yang lainnya menuruti kemauan dukun itu. Terjadilah ritual pemandian bunga 7 rupa yang dilakukan oleh dukun itu. Tapi saat itu bukannya diobati, Jasmine malah dilecehkan oleh sang dukun. Dukun itu memanfaatkan keadaan Jasmine yang tak berdaya dan bahkan tak bisa berbicara itu. Sang dukun memuaskan nafsunya dengan Jasmine yang tak bisa berbuat apa-apa itu. Bahkan sekedar untuk berteriak pun sudah tak bisa. Setelah selesai memuaskan nafsunya, sang dukun kembali memperbolehkan Tio dan yang lainnya untuk masuk. Saat itu Jasmine sudah terlihat baru saja dimandikan, tapi sorot matanya Jasmine seakan ingin memberitahu Tio akan kejahatan dukun ini. Tapi sayangnya Tio tak begitu merespon kode dari Jasmine itu. Sampai akhirnya dukun itu berpamitan pulang. Dan tampak menetes air mata dari sudut mata Jasmine yang menangis tanpa suara seakan menangisi nasibnya itu. Selang beberapa menit setelah dukun itu pulang, Jasmine terus menatap ke sebuah pena yang biasa dia jadikan sarana untuk berkomunikasi dengan Tio karena Jasmine sudah tak bisa berbicara. Tio yang melihat itu segera mengambilkan kertas dan pena dan dia meletakkan di tangan Jasmine. Jasmine tampak seakan mengumpulkan seluruh kekuatannya yang masih tersisa. Dengan tangan bergetar Jasmine menuliskan sesuatu di selembar kertas itu. Aku diperkosa. Tio sangat kaget membaca itu. Dan dia terlihat sangat marah sampai berteriak, dan teriakannya itu membuatku kembali penasaran akan apa yang terjadi dengan mereka. Aku kembali melihat dari jendela rumahku, tapi aku hanya melihat Tio yang sedang menelpon sambil menangis. Ternyata Tio menelpon pamannya, karena dukun tersebut adalah teman dekat pamannya Tio. Tio memberitahukan pamannya atas kejahatan dukun itu.
Tapi pamannya Tio malah menuduh Jasmine berbohong atas semua itu. Aku yang awalnya tak peduli dengan Jasmine mendadak menjadi kasihan dengan nasibnya. Dan aku kembali keluar rumah untuk melihat kondisi Jasmine. Sesampainya aku di kos Jasmine, aku melihat Jasmine hanya bisa menangis tanpa suara. Dia terlihat sangat sedih. Aku menanyakan kemana ayah Jasmine kepada Tio. Tapi ternyata ayahnya Jasmine tak tahu jika anaknya sedang sakit. Itu karena Jasmine yang sengaja tak memberitahu ayahnya agar ayahnya tak khawatir dengannya. Aku memaksa Tio untuk memberitahukan ayah Jasmine tentang kondisi anaknya. Tapi Tio tetap saja tak mau memberitahukan itu kepada ayah Jasmine. Sebenarnya aku sudah merasa muak melihat mereka berdua ini. Karena menurutku Tio dan Jasmine salah mengambil langkah atas masalah mereka. Dan bodohnya Tio hanya seperti seseorang yang selalu mengikuti kemauan Jasmine meskipun itu tak baik sebenarnya. Sampai dia menutupi penyakit Jasmine ini dari ayahnya. Sungguh bodoh menurutku. Singkat cerita, aku mengeluarkan mobil dari bagasi dan meminta anak-anak kos yang wanita untuk mengangkat Jasmine ke mobil. Aku mau membawanya ke sebuah rumah sakit untuk melakukan visum. Tapi lagi-lagi Tio menolak dan sempat terjadi perdebatan antara aku dan Tio. Aku memarahi Tio karena dia sebagai laki-laki tak dapat mengambil sikap dalam masalahnya. Jika hanya diam, itu malah akan memperburuk masalah menurutku. Aku mulai tak mempedulikan Tio waktu itu. Dan aku meminta beberapa anak kos itu untuk membantuku mengangkat Jasmine ke mobil. Setelah Jasmine sudah di dalam mobil, aku meminta 2 orang anak kos itu untuk ikut denganku mengantar Jasmine. Dan juga aku meminta semua identitas Jasmine kepada Tio. Awalnya Tio tak mau memberiku dompet yang berisikan identitas Jasmine itu. Tapi aku langsung merampasnya karena jika terlalu lama Jasmine tak bisa lagi divisum. Visum itu benar-benar untuk memperkuat bukti perkara di kantor polisi. Karena aku mau mengajukan laporan ke polisi atas kasus Jasmine ini. Setelah semua siap, aku langsung tancap gas dan meninggalkan Tio di kos Jasmine itu. Di perjalanan menuju rumah sakit, Jasmine terus meneteskan air mata. Dan 2 teman kosnya itu berusaha menenangkannya. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di rumah sakit. Dan langsung meminta suster untuk membantu membawa Jasmine masuk ke rumah sakit itu. Dan aku menjelaskan semuanya kepada suster itu tentang semua yang menimpa Jasmine. Tak lupa aku meminta suster untuk melakukan visum kepada Jasmine agar kami memiliki bukti yang kuat untuk menjerat dukun tersebut ke ranah hukum. Tapi ternyata hasil visum baru bisa keluar besok. Aku dan 2 teman wanitanya Jasmine itu berdiskusi tentang siapa yang akan menjaga Jasmine malam itu di rumah sakit. Dan untungnya salah satu teman Jasmine itu bersedia menemani Jasmine malam itu di rumah sakit. Keesokan paginya aku kembali ke rumah sakit. Saat itu aku hanya sendiri saja ke sana. Karena menurutku membawa Tio juga tak ada gunanya. Karena dia bisa dibilang tipe orang yang sedikit lambat berpikir dan rada masa bodoh. Sesampainya aku di rumah sakit, aku langsung menanyakan suster tentang keadaan Jasmine. Dan ternyata Jasmine sudah lebih membaik. Dia sudah bisa sedikit berbicara walaupun suaranya sangat serak dan pelan. Aku pun langsung mengurus biaya perawatan Jasmine di rumah sakit itu dan juga mengambil hasil visumnya Jasmine. Yang ternyata di hasil visum tersebut terdapat, beberapa tetes sperma milik sang dukun. Dan itu bisa jadi bukti yang kuat untuk menjebloskannya ke dalam penjara. Aku, Jasmine, dan 1 temannya Jasmine itu langsung masuk ke mobil karena urusan kami di rumah sakit telah selesai. Dan kami akan segera membuat laporan kepada pihak yang berwajib.
Sesampainya di kantor polisi, kami langsung mengajukan laporan serta hasil visum sebagai satu-satunya bukti waktu itu. Penyidik polisi itu menanyakan beberapa hal kepada Jasmine sebagai isi laporannya, dan polisi meminta beberapa saksi untuk datang ke kantor. Jasmine lalu menghubungi Tio agar datang ke kantor polisi, dan juga Jasmine meminta Tio membawa pamannya, karena pamannya juga akan dimintai keterangannya waktu itu. Singkat cerita, setelah semua proses pembuatan laporan itu selesai, kami bersama beberapa polisi langsung mendatangi rumah sang dukun itu. Tapi kami berbeda mobil dengan Pak polisi itu. Setelah sampai di depan rumah dukun itu, terlihat ada istrinya yang sedang memberi makan ayam peliharaan mereka. Kami segera turun dan langsung menanyakan keberadaan dukun itu kepada istrinya, dan karena sudah tak dapat mengelak, akhirnya sang dukun menyerah tanpa perlawanan. Meskipun di waktu penangkapan ada beberapa warga yang memberikan pukulan kepada dukun itu mereka lakukan karena merasa geram dengan dukun cabul tersebut. Singkat cerita, dukun dan pamannya Tio pun diinterogasi di kantor polisi. Dan setelah selesai proses pemeriksaan, akhirnya dukun tersebut mengakui kesalahannya dan bersedia menerima hukuman. Tak lain dengan pamannya Tio. Pamannya ini terlihat panik dan seperti tak mau ikut campur dalam masalah ini. Padahal dukun itu adalah rekomendasi pamannya kepada Tio yang ingin membawa Jasmine berobat waktu itu. Setelah beberapa hari proses hukum berlangsung, tibalah saat persidangan kasus tersebut, dan akhirnya dukun itu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara. Sementara pamannya Tio menerima 3 bulan penjara saja. Setelah semuanya itu selesai, tibalah waktunya untuk membawa Jasmine berobat. Aku dan satu temannya Jasmine itu membawa Jasmine ke rumah seorang ustadz. Sesampainya di rumah ustadz itu, kami bertiga langsung dipersilahkan masuk. Karena sebelumnya memang aku sudah membuat janji dengan ustadz ini untuk membawa Jasmine ke rumahnya untuk diruqyah. Jasmine waktu itu masih belum bisa menggerakkan badannya. Ia hanya bisa berbicara pelan saja waktu itu. Ustadz itu meminta Jasmine untuk berbaring di sebuah kasur yang biasa ustadz itu pakai untuk meruqyah pasiennya. Dibaringkanlah Jasmine di kasur itu. Dan ketika baru saja dibaringkan, Jasmine sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia diguna-guna. Sebab Jasmine terlihat sudah dirasuki oleh sesuatu. Ustadz itu pun menyarankan agar tangan dan kaki Jasmine diikat saja. Karena ketika itu Jasmine telah kerasukan dan dia memberontak. Akhirnya kami semua berusaha mengikat Jasmine di atas kasur itu. Ustadz itu pun langsung memulai proses ruqyahnya yang kira-kira seperti ini. Ustadz ini membacakan ayat kursi. Setelah itu ustadz tersebut mencoba berdialog dengan Jasmine yang dirasuki itu, tapi dia tak membalas apapun ucapan ustadz itu. Jasmine hanya memberontak dan pada akhirnya ustadz tersebut mengatakan, "Jika kamu tidak mau keluar dari tubuh anak ini, maka akan kupotong tanganmu. Atas izin Allah sekarang cepat keluar atau mau saya paksa." Tapi lagi-lagi Jasmine hanya memberontak dan Pak Ustadz langsung melanjutkan bacaan ruqyah. Alhamdulillah Jasmine akhirnya muntah yang cukup banyak dan dia sudah terlihat lepas dari gangguan sihir atau guna-guna itu. Jasmine tampak sangat lemas sambil mengeluh sakit di bagian perutnya. Istri ustadz itu pun mengoleskan minyak angin di perut Jasmine yang sakit itu agar cepat hilang rasa sakit karena sehabis diruqyahnya. Singkat cerita, setelah kira-kira 1 jam setelah selesai diruqyah, Jasmine sudah bisa berdiri walaupun kakinya terlihat getar-getar seperti belum kuat untuk menopang dirinya sendiri. Kami bertiga izin pulang kepada ustadz itu dan
tak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Dan akhirnya kami pun pulang. Setelah sampai di kos Jasmine, dia langsung meminta kawan-kawan kosnya itu untuk membantunya membereskan barang-barang dan juga baju-bajunya. Karena Jasmine akan pulang ke kampungnya besok pagi. Karena katanya dia sangat trauma dengan kejadian ini. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang si Jasmine yang diguna-guna. Dan karena dengan pengobatan yang kurang tepat, akhirnya Jasmine menjadi korban pelecehan oleh dukun cabul. Semoga kisah Jasmine ini dapat menjadikan kita pelajaran. Jika kita ingin berobat, alangkah baiknya kita berobat ke rumah sakit. Dan jika sakit kita non medis, alangkah baiknya kita berkunjung ke ustadz ataupun kiai. Ingat, bukan ke dukun. Terima kasih sudah mampir di channel Kisah Misteri. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Dan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.